Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai tugas ke-6 tentang subnetting IP address versi 4. Sebelum masuk ke dalam materi, sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen mata kuliah jaringan komputer kelas sistem informasi A, yaitu ada Bapak Agus Prihanto STMkom, yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya Risma Rafianti, mahasiswi dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 1905-1214-003 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, kita lanjut aja mengenai materi yang ke-6 ini tentang subnetting IP versi 4. Nah, di sini ada dijelaskan bahwasanya tertera di slide bahwasanya tujuan dari subnetting IP versi 4 ini kita akan membahas tentang mengenai konsep subnetting tersendiri. Lalu yang kedua ada mengetahui fungsi gateway. Lalu yang ketiga ada mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer-nya. Lanjut nih ke pengertian. Terlebih dahulu, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa sub-network. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum yang ada dalam tiap network tersebut. Nah, di sini prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, tujuan dari subnetting tersendiri adalah pertama ada mengefisiensikan pengalamatan. Nah, pengalamatan ini apa? Maksudnya misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host nih. Kalau kita menggunakan kelas C, terdapat 254 diambil 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai, seperti itu. Terus juga yang kedua, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Lalu lanjut, yang selanjutnya untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Lalu yang keempat ada meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Adapun selanjutnya membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut saja ke switch agar bisa terhubung. Dan di sini saya hubungkan terlebih dahulu satu switch terdiri dari 3 PC. Nah, ini dari PC 5 dan PC 6. Setelah itu saya gabungkan dari switch menuju ke router juga. Jadi saya gabungkan, begitu satunya saya gabungkan. Nah, setelah sudah selesai semua, saya konfigurasikan routernya. Kita pilih yang atas ini. Yang atas ini untuk klub 1 dan yang bawah ini untuk bawahnya ya, itu adalah untuk klub 2. Nah, ini untuk klub 2, saya untuk klub 1 dulu atau switch 1 saya masukkan konfigurasi atau formatnya 192.168.1.62 dan bawahnya saya enter, saya ubah nolnya menjadi 192. Oke. Dan jangan lupa di on ini ya. Setelah di on mohon maaf, selanjutnya kelupaan ini yang kedua nih. Untuk lab yang kedua saya inputkan juga sama 192.168.1.126 nih bedanya. Nah, ini udah kan otomatis terubah menjadi 192, kita onin. Oke. Lalu lanjut ke PC 1 ini konfigurasinya desktop IP address. Nah, ini di sini
192.168.1.1, lalu bawahnya kita ganti 0 menjadi 192 dan dan untuk gateway-nya saya ganti 192.168.1.62 untuk yang PC yang kedua nih. Nah, sama caranya seperti PC yang pertama, 192.168.1.2 karena posisinya ada berada di PC 2 nih. Terus lanjut konfigurasi bawahnya, 0-nya diganti menjadi 192, setelah itu diganti gateway-nya 192.168.1.62. Oke, sudah, kita close. Lalu lanjut ke PC ketiga, desktop, IP address, IP version 4. Lalu kita masukkan, kita inputkan 192.168.1.3 nih. Bawahnya kita ganti 0 menjadi 192. Nah, ini bawahnya ini gateway-nya kita biarkan kosong seperti ini karena nanti kita akan menggunakan atau praktek menggunakan dari PC 3 ini. Lalu lanjut ke PC 4, kita inputkan 192.168.1.65 nih. Mohon maaf kesalahan. Nah, kita masukkan ID 192.168.1.65 dan bawahnya kita ganti 0 menjadi 192. Untuk gateway-nya kita ganti 192.168.1.126 nih. Oke, setelah sudah kita close, kita lanjut ke PC kelima, desktop, IP address. Kita masukkan addressnya ada 192.168.1.66. Nah, setelah sudah seperti ini kita ganti kosong menjadi 192. Nah, gateway-nya kita biarkan. Untuk yang PC 6 kita ganti desktop IP address, kita ganti 192.168.1.67 ya, karena tadi 65, 66, 67 untuk PC ke 6 dan untuk gateway-nya kita kosongkan. Nah, ini untuk simulasi, kita pilih simulasi, lalu simulasi all atau none, kita edit filter, kita pilih ICMP. Sudah kan? Nah, kita close. Nah, setelah sudah kita ambil PDU. Lalu tujuannya ini dari PC 1 menuju PC 3 ya, seperti ini. Lalu kita lihat bagaimana jalannya dia. PDU tadi, PDU berjalan menuju ke switch atau satu, lalu dia menuju ke PDU atau dia menuju ke laptop atau tujuannya masing-masing. Nah, setelah sudah dia kembali ke switch dan dia dikembalikan lagi ke nomor 1 PC 1 tadi, seperti itu. Nah, ini kan udah dapat centang nih. Nah, kita delete simulasinya, kita lanjut ke simulasi kedua. Dan simulasi kedua ini ada tujuannya PC 1 menuju PC 4. Nah, tadi kan ketahuan bahwasanya semuanya terisi penuh kan ya, gateway-nya, IP address-nya. Nah, kita lihat gimana sih jalannya dia. Jadi dari PDU dari PC 1 menuju ke switch, lalu ke router, lalu ke switch 2, lalu menuju ke PC 4. Nah, berhasil nih. Nah, dia kembali dari PC 4 menuju ke switch 1, menuju ke router, menuju ke switch 1, dan kembali lagi ke PC 1 nih. Nah, setelah sudah kita delete simulasi, lanjut ke simulasi ketiga nih. Nah, simulasi ketiga ini saya akan mensimulasikan dari PC 2 menuju PC
PC5 nih. Oke, kita lihat dia berjalan menuju ke switch 1 lalu dia menuju ke router, lalu dia kembali ke switch satunya, lalu dia mengirimkan video tersebut ke Indomaret, seperti itu. Programnya baik. Oke, lanjut. Nah, ini nih, kenapa kok dia PC5 ini dia terdapat tanda silang, karena gateway-nya ini 000 nih. Nah, terlihat kan di sini gateway-nya 000, jadi dia bingung antara mau dikembalikan kemana, karena dia tidak punya gateway-nya gitu loh. Dia tidak punya alamat atau dia tidak punya arah mau kemana. Jadi tanda silang tersebut menandakan misalnya video tersebut tidak bisa dikirimkan kembali ke pengirim, seperti itu. Nah, lalu percobaan ketiga udah paham kan ya, kita delete. Lalu lanjut ke percobaan keempat nih, dari PC berapa? PC3 menuju PC6. Kita simulasikan. Nah, dia berjalan dari PC3 menuju ke PC6 ya. Nah, PC3 ini sudah menandakan bahwasanya tidak bisa tertampilkan atau tampilnya PDU bertanda silang X, karena di PC3 ini gateway-nya tidak ada, dan tujuannya dia tuh ke PC6 pun gateway-nya pun juga tidak ditemukan gitu loh. Jadi PDU yang dari PC3 ini tidak bisa dikirimkan, tidak punya alamat, dan dia hanya berdiam diri gitu. Nah, kita lihat ke PC kedua nih ya, PC3 nih, kelihatan kan ya bahasanya gateway-nya nggak ada, seperti itu. Beda dengan yang PC-PC sebelumnya. Nah, kita bisa lihat nih di monitor bahasanya ini kosong gateway-nya. Nah, kita lihat nih di PC1 nih ya, PC1 ini kita run, gimana sih hasilnya? Oke, sebentar. Strike, kita ketikkan tracer maksud saya. Nah, kita masukkan bahasanya ini tidak ada ya, jadi kita X saja. Nah, ini simulasinya kita ganti ke real time. Nah, tadi kan udah terserah ya alamat IP-nya seperti apa. Nah, ini klik real time, kita akan mengecek satu-satu dari PC tersebut. Dan di sini PC1 tadi kan menuju ke PC3 dan PC4 ya. Nah, di sini kita cek PC1 terlebih dahulu. Kita compare, kita ketikkan tracer 192, kita tracer 192 titik 16.
168.1.3 karena tadi tujuan dia adalah ke nomor 3 nih. Nah, terlihat bahwasanya tersebut bisa bertiga bahwasanya mission complete, pokoknya ada completenya ini. Nah, ini udah tertera juga bahwasanya tujuan dia tuh ke IP address 1.3 seperti itu. Kita lanjut lagi ke tracer 192.168.1.65 ini adalah IP address dari PC4 tadi. Nah, ini pun juga komplit bahwasanya dia bisa kembali seutuhnya gitu. Nah, ini sudah tertera kan ya, seperti ini bisa dilihat bahwasanya ini adalah tujuan dia, dan ini tadi alam dia, dan bawahnya juga ini ada tujuannya gitu, seperti itu. Nah, ini tujuan dia bisa dilihat di monitor, dan ini pun juga mission complete. Lalu kita cek lagi di PC kedua nih, atau PC ketiga. Oke, PC ketiga ini kan nggak ada sub gateway-nya. Nah, kita mau cek aja dulu. Nah, kita compare. Nah, kita ketikkan tracer, lalu kita input nih dari PC 3 ya, kita inputkan 192.168.1.3. Bagaimanakah hasilnya? Nah, ini saya ketikkan 192.168.1.3 ataupun 192.168.1.67. Nah, di sini bahasanya menuju ke 1.67 ini adalah apa ya, filenya tuh kurang gitu. Jadi gateway-nya kan tadi kan 000 ya, jadi tidak terdeteksi gitu. Kita coba yang kedua nih, PC yang kedua, dia kan tadi mau ke PC5 akan, tapi PC5 menutupnya gitu. Jadi dia bingung juga. Kita masukkan aja, dia berarti menuju ke ini, berarti menuju ke 5, berarti tracer 192.168.1.66. Kita lihat gimana hasilnya. Oke, kita lihat. Nah, ini jadi ini hasilnya, bahasanya tadi dia mengarah, dia bisa kembali, dia bisa mengirim akan, tapi dia nggak bisa mengirimkan kembali gitu. Dia ini menuju ke 166, dia bisa mengirimkan tapi dia tidak bisa mengembalikan kembali gitu. Nah, ini keterangannya dari monitor bisa dilihat